Hello Supers. Seperti kutipan Presiden Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Maka sudah sepantasnya jasa para pahlawan terus dikenang dan diteladani seluruh rakyat Indonesia. Dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, pahlawan yang berjasa tidak hanya datang dari bangsa Indonesia sendiri. Beberapa di antaranya justru berasal dari kalangan penjajah. Mereka memilih mendukung Indonesia, ikut berjuang bersama rakyat, bahkan rela mati di medan pertempuran. Meski bukan asli warga negara Indonesia, sudah selayaknya kita menganggap mereka sebagai pahlawan Indonesia. Nah, berikut ini ada beberapa pahlawan yang berasal dari bangsa penjajah. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian ya guys, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Shigeru Ono merupakan salah satu pejuang Indonesia asal Jepang yang wafat pada tanggal 25 Agustus 2014 lalu. Selain ikut bergerilya di kaki Gunung Semeru, Jawa Timur, Shigeru juga tercatat ikut terlibat dalam pembuatan buku petunjuk khusus taktik perang gerilya bersama almarhum Kolonel Zulkifli Lubis atau yang dikenal dengan Bapak Intel Indonesia. Demi membela tanah air Indonesia, Shigeru harus kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Dan ia pun menjadi buronan militer Belanda karena dinilai banyak merugikan Belanda dengan segala aksi serangan yang dipimpinnya. Dr. Ernest Dowes Dekker atau dikenal sebagai Dowes Dekker alias Danu Dirja Setiabudi lahir di Pasuruan pada tanggal 8 Oktober 1879. Ia merupakan penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah penjajahan Hindia Belanda. Awalnya, ia sering menyaksikan perlakuan semena-mena terhadap masyarakat pribumi ketika bekerja. Ia pun seringkali berusaha membela hingga akhirnya dikeluarkan dari tempatnya bekerja. Kemudian Dowes Dekker alias Setiabudi mendirikan sebuah partai bernama Indis Partis atau Partai Hindia bersama dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryoningrat atau Ki Hajar Dewantara. Dan ketiga tokoh ini dikenal sebagai Tiga Serangkai. Partai ini merupakan partai pertama yang ada untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan bertujuan untuk membangunkan sikap patriotisme bangsa Indonesia. Yoshizumi Tomegoro merupakan seorang kepala intelijen Kaigun Bukanfu atau Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang yang membelot berpihak kepada Indonesia dan ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi. Bahkan, Presiden Soekarno pun menaruh hormat yang tinggi pada perwira intel Jepang ini. Awalnya, ia mencuri barang di gudang markas besar Kaigun Bukanfu, lalu menjualnya di pasar gelap. Kemudian, uang hasil penjualannya pun diserahkan kepada Tan Malaka untuk dana perang gerilya. Tan Malaka pun memberi nama kepada Yoshizumi dengan panggilan Arif. Bersama Tan Malaka, ia pergi ke Banten, lalu ke Surabaya. Di kota Surabaya inilah ia berkomunikasi dengan Avandi, yakni pemimpin Serikat Buruh Galangan Kapal, dan memberi saran terkait pendirian pabrik senjata di Mojopanggung, Blitar, dan Kediri. Johannes Cornelis Prinsen, yang lebih dikenal sebagai Prinsen, merupakan seorang kopral karena terpaksa ikut wajib militer Belanda dan dikirim ke wilayah Indonesia. Setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, kemudian ia ditempatkan di Purwakarta, Jakarta, dan Bogor. Saat di Jakarta dan Bogor inilah, dia melihat perilaku para serdadu yang membuatnya semakin muak dengan penindasan yang dilakukan bangsanya. Karena ia pun pernah mengalami bagaimana rasanya ketika Belanda dijajah oleh Jerman. Akhirnya, Prinsen pun melarikan diri meninggalkan kesatuannya. Ia kemudian bergabung dengan pasukan Siliwangi di bawah komando Kemal Idris. Prinsen sendiri diberi pasukan yang tergabung dalam unit pasukan istimewa. Dia dan pasukannya sangat merepotkan tentara Belanda, hingga akhirnya Belanda membentuk unit khusus untuk menangkap Prinsen hidup atau mati. Suatu ketika, Prinsen memutuskan masuk Islam dan menikahi seorang gadis pribumi.
Namun saat usia kandungan istrinya berumur 8 bulan, istrinya tewas akibat penyergapan pasukan khusus Belanda yang memburu Prinsen. Namun, Prinsen selamat dari peristiwa pengepungan itu. Atas perjuangannya, pada tahun 1949, Presiden Soekarno memberikan anugerah Bintang Gerilya. Ichiki Tatsuo atau dikenal dengan nama Abdul Rahman merupakan salah satu orang Jepang yang membelot untuk membantu Indonesia selain Yoshizumi Tomegoro. Nama Abdul Rahman diberikan oleh Haji Agus Salim ketika Tatsuo menjadi penasihat divisi pendidikan PETA sebagai bentuk penghargaan. Setelah itu, Tatsuo menjadi wakil komando pasukan gerilya istimewa di Semeru, Jawa Timur. Ichiki Tatsuo gugur di Desa Dampit, Malang pada tanggal 9 Januari 1949 karena tertembak tentara Belanda. Pada tanggal 15 Februari 1958, Presiden Soekarno memperingati jasanya dengan menulis sebuah teks yang bertuliskan, "Kepada saudara Ichiki Tatsuo dan saudara Yoshizumi Tomegoro, kemerdekaan bukanlah milik bangsa saja, tetapi milik semua manusia." Tokyo, 15 Februari 1958, Soekarno. Teks tersebut disimpan di Biara Seisoji yang saat ini menjadi monumen Soekarno di Tokyo. Selain Ernest Dowes Dekker alias Setiabudi, ada juga Edward Dowes Dekker yang berjasa bagi Republik Indonesia. Kedua tokoh Dowes Dekker ini memang memiliki hubungan darah, di mana Ernest Dowes Dekker alias Setiabudi yaitu cucu dari Jan Dowes Dekker yang merupakan adik dari Edward Dowes Dekker. Edward Dowes Dekker dikenal sebagai Multatuli. Namanya diambil dari bahasa Latin yang berarti banyak yang aku sudah derita. Multatuli merupakan seorang penulis asal Belanda yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Max Havelaar, yang berisi kritik atas perlakuan buruk yang dilakukan oleh Belanda kepada rakyat Indonesia. Terbitnya buku itu menyebabkan kegemparan dan membuka mata orang-orang Belanda bahkan Eropa yang menganggap sistem penjajahan Belanda sudah keterlaluan. Akhirnya menekan pemerintahan kerajaan Belanda untuk memperbaiki keadaan di tanah jajahannya. Atas desakan itu, lalu muncullah program politik etis atau politik balas budi dengan gerakannya yakni menciptakan sekolah-sekolah standar Belanda untuk masyarakat pribumi. Siapa nih yang gak kenal dengan Laksamana Muda Tadashi Maeda? Laksamana Maeda merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang memiliki peran penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Dialah yang menyediakan rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, serta sang juru ketik Sayuti Melik. Bahkan, Laksamana Maeda berani menjamin keamanan bagi para tokoh perumus proklamasi tersebut. Karena mendukung persiapan proklamasi Indonesia, Maeda ditangkap oleh sekutu pada tahun 1946 dan dipenjarakan di Gang Tengah selama 1 tahun. Setelah itu, ia pun dikembalikan ke Jepang. Atas jasanya, pada tahun 1973, Maeda diundang pemerintah Indonesia untuk menghadiri perayaan proklamasi 17 Agustus, serta menerima bintang jasa Nararya dari pemerintah Indonesia.